Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian Al-Quran yang ditinjau dari sudut pandang ayat kauniyah atau judul-judul Quran yang beberapa hari lalu pernah kita bahas, Bang Haji. Nah, di kesempatan ini kesimpulan dari materi-materi itu apa? Pertama, judul surat Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am. Poin dari ayat ini adalah kata Allah, manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, matanya, telinganya, hatinya, otaknya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, maka manusia seperti itu diibaratkan seperti binatang yang mana dia mengutamakan kebutuhan duniawinya, buas, liar, serakah, tamak, menghalalkan segala cara. Seperti yang pernah saya bilang di dalam surat 7 ayat 179. Penghuni neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena dia dikasih mata, telinga, pikiran, dan hati tidak dipergunakan untuk memahami kalimat-kalimat Allah. Maka orang seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'am, diibaratkan seperti binatang-binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Bagaimana bentuk lebih sesatnya lagi dari binatang itu? Di dalam surat 7 itu dikatakan lagi di ayat 176-nya. Kata Allah, Allah sebetulnya ingin mengangkat manusia dari ayat-ayat Allah yang mana ketika manusia memenuhi mengikuti perintah larangan Allah, Allah mau angkat. Tetapi manusia lebih cenderung mengikuti kebutuhan hawa nafsu dunianya, mengikuti perasaannya, nafsunya, kebutuhan dunia. Maka di situ kata Allah di dalam surat 7 ayat 176 diperumpamakannya lagi bukan binatang ternak, bahkan adolnya menurut Allah adalah masaluhu kamasali kalbun. Maka orang kayak gitu diperumpamakan seperti seekor anjing. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu di dalam segala hal, terutama di dalam mengikuti pelajaran apapun, kita gunakan mata kita, kita gunakan telinga kita, kita gunakan hati kita, kita gunakan pikiran kita, agar kita tidak termasuk kelompok manusia-manusia seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Saya kira itu seperti itu. Cuman ini kayaknya agak menyimpang dari kajian nih, Tat. Ya, bagaimana itu? Ini baru-baru ini kita dengar nih ada peledakan bom di gereja katedral. Itu sebenarnya apa sih yang mereka tuju, Tat? Oke, gitu. Jadi begini, ini bentuk pemikiran dan pemandangan yang keliru, dari sudut pandang yang keliru. Karena apa? Ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang keliru, maka akan terjadi penyimpangan pemikiran dan penyimpangan tindakan. Memang di dalam Al-Quran itu dikatakan di dalam surat 2, ya, di dalam surat 2 Al-Baqarah itu, surat 2 ayat 216 dikatakan, berperanglah engkau. Di situ dikatakan, memang diperintahkan berperang. Sesungguhnya berperang itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Boleh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan itu dibilang menurut manusia tidak menyenangkan, tapi menurut Allah itu bagus. Boleh jadi menurut manusia tidak baik, tapi menurut Allah itu benar. Manusia tidak menyukai, padahal menurut Allah itu baik buat manusia. Allah lebih mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Maksud berperang di sini apa? Maksud berperang di sini adalah kita disuruh berperang dari kebodohan yang kita miliki. Kita disuruh melawan diri kita, memerangi diri kita dari kegelapan pengetahuan. Jadi perang di situ adalah perang kebodohan dan perang kegelapan ilmu pengetahuan. Yang namanya belajar, berperang, memerangi kebodohan itu berat. Jadi perang ini bukan perang bunuh-bunuhan sesama kelompok, bunuh-bunuhan sesama manusia, bunuh-bunuhan sesama bangsa, bukan. Perang di sini sebetulnya setiap manusia, kata Allah, disuruh memerangi sifat-sifat kebinatangan di dalam dirinya. Disuruh memerangi kebodohan di dalam dirinya. Disuruh memerangi pemikiran yang keliru yang ada yang dia miliki. Misalnya, di situ dikatakan. Maka yang namanya memerangi kebodohan itu syaratnya satu, ya belajar.
berat nih belajar ini. Lihat, orang belajar tuh bawaannya malas. Enggak ada orang belajar tuh rajin. Baca Quran itu malas, mengkaji Quran itu malas, mengkaji dan melakukan penelitian itu berat. Orang kalau udah denger belajar bawaannya lebih senang dia main-main. Orang denger belajar ngaji bawaannya dia mau tinggalin, lebih senang apa? Hura-hura, buang waktu yang tidak berguna. Jadi sebetulnya perang di sini poinnya adalah memerangi kebodohan dari ketidaktahuan. Jadi kita harus berperang dari kegelapan pengetahuan. Karena Rasulullah SAW di dalam satu hadis berkata, kata Rasulullah dalam satu hadis, hadisnya Bukhari Muslim sahih nih. Rasulullah SAW berkata, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Jadi siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk fi talabil ilmi, mempelajari ilmu, belajar mencari ilmu pengetahuan, dia sesungguhnya fi sabilillah, dia sudah berada di jalan Allah, dia sudah berada di jalan untuk menyiapkan perang melawan sifat-sifat kebodohan, kebinatangan di dalam dirinya. Jadi sebetulnya saya kira terjadinya kasus seperti ini adalah salah satu bentuk bahwasannya orang yang melakukan itu sudut pandangnya keliru, pemahamannya salah. Jadi apa yang dia terima bulat-bulat dia telan. Padahal di situ rugi buat dia. Dia bunuh diri, yang dia yang mati. Orang sekeliling akhirnya rugi. Hukum sosial yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia apa? Yang pertama, hukum sosial yang dirasakan oleh manusia, utamanya masyarakat Indonesia, satu, yang agamanya sama, sudah pasti kena imbasnya. Kalau yang melakukan bom itu adalah orang Islam, hukum sosial ini dirasakan oleh orang yang menganut agama Islam. Kalau yang melakukan itu adalah agama Kristen, hukum sosial ini dirasakan oleh manusia yang menganut agama Kristen. Kalau yang melakukan itu agama Hindu, maka hukum sosial yang dirasakan oleh masyarakat adalah orang yang menganut agama Hindu. Padahal yang salah itu pribadi manusianya, dari sudut pandang pemikiran dan pemahaman yang keliru tentang ilmu. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya belajar supaya kita tidak salah, supaya kita mengetahui minimal mendekati kebenaran. Begitu, Bang. Jadi kalau pertanyaan Abang seperti itu, jawabannya begitu. Kalau menurut saya, sudut pandang saya melihat poinnya pertama, perang itu adalah perang dari kebodohan, pengetahuan dari kebodohan tentang kerdilnya diri kita tidak mau belajar, itu kita udah perang. Itu perang paling berat. Gitu. Berarti yang mereka bilang fisabilillah itu salah, bukan yang dilakukan mereka itu ya? Kalau menurut saya sudut pandangnya keliru dan pemahamannya salah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan yang tidak baik. Karena ajaran Allah itu mengajarkan kebaikan yang membawa dampak rahmatan lil alamin. Keberadaannya membuat nyaman, keberadaannya membuat orang itu tentram, dan datangnya ajaran Allah ini mencerdaskan hamba-hambanya atau umat-umatnya dari Nabi Muhammad, dari nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Jadi umatnya para nabi ini siapa? Kita, pengikut umat itu. Kalau hamba, ya kita nih, makhluk Allah. Jadi nggak mungkin sang pencipta menurunkan kita petunjuk untuk menghancurkan, nggak mungkin itu. Jadi petunjuk ini huda, petunjuk, namanya disebutnya nur, cahaya. Yang namanya cahaya terang, berarti menjelaskan, berarti ada kejelasan yang konkret di dalamnya. Dan Rasulullah dipilih sebagai nabi, utusannya, tidak mungkin mengajarkan yang tidak baik, pasti yang baik. Ya contohnya tadi, fisabilillah menurut sudut pandang Nabi yang disebut hadis, ternyata apa? Selama ini disuruhnya belajar ilmu pengetahuan. Karena belajar ilmu pengetahuan itulah sesungguhnya jihad fisabilillah. Kita sudah berperang dari kebodohan. Dan implementasinya sangat berat. Yang paling utama apa? Memerangi sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri setiap manusia. Nah, itu pertanyaan.
Baik, saya lanjut dulu ya tentang judul surat dulu ya. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an ini ayat di dalam Al-Qur'an ada ayat kauniyah. Kauniyah itu judul surat. Judul surat itu mewakili tentang alam. Kemarin sudah saya paparkan tentang Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan Al-An'am. Yang ketujuh itu surat Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat naik. Maka Allah berkata, yarfa'illahil ladzina amanu minkum utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat manusia dari ilmu. Jadi kalau orang belajar ilmu pengetahuan matematik, ya Allah akan angkat derajatnya dari ilmu matematik. Lahirlah guru matematik. Kalau orang belajar ilmu tentang arsitek, ya Allah angkat derajatnya di mata manusia dari ilmu arsitek. Kalau orang belajar ilmu agama, ya diangkatlah derajatnya dari ilmu agama. Jadi sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Nah, ini jangan memaksakan diri. Kalau memang basic kita arsitek, ya jangan memaksakan diri menjadi pemeran utama agama. Begitu. Jadi enggak semeraut. Yang memang basicnya tuh ekonomi, ya jangan memaksakan diri jadi agama. Yang basicnya agama, jangan memaksakan diri mengatur ekonomi, ya rusak. Begitu. Bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Jadi berperanlah, bekerjalah, bergeraklah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Karena janji Allah pun sama. Manusia itu diangkat dari ilmu yang dia pelajari. Nah, Al-A'raf ini kenapa? Kalau orang belajar ilmu diangkat derajatnya. Kalau dia tidak diangkat, penyebabnya apa? Disebabkan satu, dia tidak mampu mengendalikan sifat-sifat kebinatangan di dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia merendahkan dirinya sendiri karena ulah perbuatannya. Udah naik gara-gara melanggar satu hukum Allah, satu hukum negara, blok, hancur. Karena buat Allah meninggikan dan menurunkan itu sederhana. Maka di sini kalau kita pengen diangkat derajatnya di mata Allah dan di mata manusia, patuhlah sama pencipta kita. Nah, di surat ke-8 di situ dikatakan ada surat Al-Anfal. Al-Anfal ini harta rampasan perang. Harta rampasan perang di sini bukan kita ngerampok, bukan. Artinya harta rampasan perang di sini perang pertama kita disuruh perang terhadap diri sendiri. Pernah terjadi di zaman Rasulullah setelah perang besar. Kalau tidak salah perang Badar ya. Nah, perang Badar itu perang terbesar. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah perang lagi setelah ini?" Ada. Perang lebih besar lagi? Ada. Apa? Perang melawan diri sendiri dari sifat-sifat kebinatangan yang disebut hawa nafsu. Nah, caranya bagaimana? Caranya, tahapan awal surat 9 bermain. Makanya surat 9 itu at-taubah. Taubah ini artinya bisa dua, bisa taubat, bisa lautan. Caranya adalah bertobat kepada Allah. Ini adalah tahapan awal bagaimana caranya kita memerangi kesalahan-kesalahan diri kita. Kalau bahasa Quran taubat, kalau bahasa kita introspeksi diri. Kalau bahasa ini bisa disuruh ya evaluasi diri lah. Apa sih yang dilakukan? Nah, dalam syariat, dalam agama dikatakan ya kudunya taubat sama Allah, lakukan sholat taubat. Supaya apa? Supaya kebuka semuanya. Matanya, telinganya, hatinya, dan mulutnya perumpamannya kayak sapi. Ya sapi dicolok hidungnya, yang penting perutnya kenyang. Ngikut aja. Pesan ini disampaikan buat siapa? Buat Imran. Imran mewakili laki. Buat Nisa. Nisa mewakili perempuan. Karena inilah kunci untuk menggapai keberkahan yang disebut hidangan Al-Maidah, keberkahan dunia dan akhirat. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan keberkahan itu, satu, jangan cuma hanya gara-gara Maidah kita larut mengikuti hawa nafsu kebinatangan di dalam diri kita. Ya, inilah pesan ayat-ayat kauniyah di antara 114 surat. Saya sampaikan cuma 9 judul surat dulu. Jadi 9 judul surat ini 1 Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah,
judul surat yang disebut ayat-ayat kauniyah ini mempunyai pesan yang sangat dalam buat manusia. Saya kira demikian. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya nggak? Sedikit Ustaz, Ya, menindaklanjuti pertanyaan Bang Herman. Ya. Berarti jihad sesungguhnya itu memerangi jiwa kita, nafsu kita gitu kali. Betul sekali. Jadi jihad sesungguhnya yang paling pertama kata Rasul, jihad sesungguhnya adalah thalabul ilmi, belajar ilmu. Karena dengan ilmu orang tidak akan seperti itu. Kalau dia punya ilmu pengetahuan, dia punya pendidikan, dia punya pengertian, dia tidak akan mengorbankan diri, tidak akan mencelakai diri, dia tidak akan merusak orang lain dan tidak akan merugikan orang lain. Kecuali orang yang di dalam dirinya sudah dikuasai oleh sifat-sifat binatang. Nah, jadi jihad pertama sesungguhnya adalah belajar ilmu. Kalau jihad yang kedua fisabilillahnya apa? Memerangi sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Dari sifat serakah, tamak, tidak jujur. Ini sifat-sifat binatang. Yang namanya manusia berakal, bernalar, dan berpikir. Lihat kalau rujukan kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad gelarnya ada 4, Bang Haji. Sidik, tabligh, amanah, patonah. Sidik, jujur. Rasul dari kecil aja udah menunjukkan kudu jujur hidup mah. Amanah ya amanah. Fatonah, cerdas. Jadi kita harus cerdas melihat sesuatu, jangan kita telan bulat-bulat. Karena kata Allah begini Bang Haji. Jadi di dalam surat Yunus surat 10 ayat 100 Allah tuh berkata, wa ma kana linafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'al lahum rijsan wa hum la yaqilun. Jadi masalah iman, masalah keyakinan, masalah prestasi ibadah urusan Allah. Tetapi yang pasti yaj'al lahum rijsan, manusia dikasih akal pikiran, otak, kalau tidak digunakan Allah murka. Berarti kalau orang bertindak tidak didasari ilmu, berarti nggak ada otak. Ya Allah murka. Ya nikmatin aja nanti di hari hisab. Nah, kita untuk menghindari seperti itu, agar tidak terjerumus di lembah kebodohan, marilah belajar. Jangan pernah malas belajar. Terus jemputlah ilmu dan hidayah. Karena ilmu dan hidayah itu mesti dijemput, bukan ditunggu. Mau dapat bini, mau dapat pacar, kudu ada usaha. Jadiin bini, waktu pacar, jemput, dia juang. Udah dia dapat, dia bawa-bawa. Begitu pula ilmu, kalau pengen dapat ilmu, kalau pengen dapat hidayah, jangan ditunggu, jemput, paranin, berkorban untuk mendapatkan ilmu. Disitulah salah satu bentuk perjuangannya. Begitu Bang Haji. Ada lagi? Masya Allah luar biasa. Siap, ya. gitu. Jihad itu betul. Terwakili. Oh begitu. Baik kalau begitu, kalau sudah terwakili, kita akhiri dulu dialog kita kali ya. Baik. Kita tutup sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.